Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaanmu hari ini, tanggal 20 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang saat ini kalian ingin mengetahui hubungan kamu dengan dia bagaimana selanjutnya, ya boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian berdua, bagaimana kondisi percintaan kamu dan dia hari ini. Dan pembacaan ini bisa terbolak-balik ya energinya, jadi nanti kalian kondisikan aja dengan keadaan kalian. Love call, kemudian mask, kemudian not today, ada coffee cups, photograph. Wow, oke. Orang yang kamu pikirkan nampaknya orang ini ingin menghubungi kamu ya, karena di sini dia selalu memikirkan kamu, dia ingin memberitahumu bahwa dia masih mencintai kamu, dia atau paling tidak dia di sini ingin message ya, memberikan pesan ke kamu bahwa dia cinta kamu. Ya, ada seseorang di sini yang memendam perasaannya ke kamu dan ingin dia utarakan ke kamu. Orang ini memang orang yang manipulatif ya, atau mungkin orangnya juga memang tidak bisa, atau mungkin saat kemarin-kemarin itu dia masih menutupi perasaannya terhadap kamu, dia masih menyembunyikan perasaan dia terhadap kamu, dia pura-pura tidak membutuhkan kamu, atau mungkin saat ini dia pura-pura tidak membutuhkan kamu, ternyata mungkin dia sudah tidak tahan ya, dia pengen mengutarakannya ke kamu. Tapi aku lihat orang ini memang orang yang penuh dengan manipulatif ya, orangnya manipulasi banget. Dia pintar sekali untuk menyembunyikan perasaan dia terhadap kamu. Tapi gimana ya, masih ada rasa amarah dari si dia ini ya. Jadi mungkin dia pengen menghubungi tapi masih marah, jadi masih ada gengsi ya di sini. Dia kayak tidak mau berurusan dengan kamu, dia masih terluka. Jadi dia sedang menghindari juga percakapan dengan kamu. Aduh, gimana sih nih orang, dia pengen menghubungi tapi dia masih marah. Jadi kayak dia itu mungkin sudah pengen nelpon tapi mungkin dia hapus lagi, dia reject gitu ya. dia tutup kembali kalau misalkan dia mau nelpon, atau misalkan dia mau tulis pesan bahwa dia mencintaimu, dia hapus lagi gitu. Jadi nggak jadi gitu loh untuk memberitahukan bahwa dia masih mencintai kamu. Oke, jadi menurut dia, daripada dia nanti nelpon kamu tapi ini kayak masih marah, kayak enggak, mungkin nanti menunggu dia sampai waktunya dia siap, dan dia ingin adanya pertemuan secara fisik di sini ya. Dia ingin bertemu dengan kamu, bahkan di sini dia ingin berbincang dengan kamu, dia ingin menikmati momen bersama kamu ya. Ya, jadi hanya kalian berdua gitu. Jadi ini bukan hanya sekadar call doang, hanya bersifat panggilan ya, panggilan suara atau pesan doang, tapi di sini dia ingin adanya pertemuan secara fisik dengan kamu ya. Karena aku lihat di sini dia sangat merindukan kamu banget. Bahkan di sini dia masih menyimpan foto kamu, atau mungkin dia masih sering stalkingin kamu di media sosial. Kalau misalkan media sosial kamu itu penuh dengan fotomu, dia sering stalkingin foto-foto kamu ya. Karena di sini dia masih rindu sama kamu, dia sangat-sangat rindu. Dia masih bernostalgia ya dengan kamu, dan masih memiliki kenangan-kenangan yang indah yang selalu ingin dia ingat-ingat dari kamu, seperti itu. Oke, kita lihat dari tarotnya. Jadi ada kemungkinan juga ya, mungkin dia pengen menghubungi kamu lewat pesan suara atau lewat chat gitu ya, tapi mungkin gak hari ini gitu ya.
Mungkin nanti pas dia udah siap mau bertemu dengan kamu, dia ngechat dulu atau nelpon kamu dulu, kayak gitu sih. Atau mungkin ya dia pengen ngehubungin kamu tapi mungkin bukan hari ini, bisa jadi. Karena di saat ini kalau aku lihat dia masih bertahan pada amarahnya, masih bertahan pada ego gengsinya, seperti itu ya. Oh, kalian ini LDR ya? Oke, aku lihat di sini orang ini itu ingin punya langkah dalam hubungan ini. Dia pengen buat hubungan ini tuh ke fase selanjutnya dari hubungan romantis kalian. Dia sedang memikirkan masa depan dia bersama kamu di masa depan ya. Dan kartu ini juga menunjukkan kalau dia harus lebih tegas tentang komitmen dia bersama kamu agar hubungan ini bisa bertahan lama. Ya, jadi selama ini tuh dia kayak adet-adetan gitu ya, kayak bingung mau mempertahankan hubungan ini atau enggak, kayak gitu ya. Masih bingung harus gimana caranya. Nah, saat ini tuh dia pengen tegas, mencoba untuk tegas dengan hubungan kalian. Dan aku lihat di sini ya mungkin kalian itu ini kali ya sering putus nyambung ya, putus nyambung. Dan untuk kali ini dia mencoba untuk bersama-sama dengan kamu ya, untuk mencapai tujuan kalian dalam hubungan ini seperti apa. Karena memang saat ini tuh dia udah yakin dengan kamu, tujuannya mau kemana sama kamu, dan dia sudah sering membayangkan betapa bahagianya dia nanti ke depannya ketika dia bisa bersama kamu, bisa bersatu dengan kamu, bisa serumah dengan kamu, bisa berkeluarga dengan kamu. Itu membuat dia bahagia. Jadi di sini dia sedang menatapkan hati untuk melangkah bersama kamu, kayak gitu. Kemudian ada Seven of Wands. Oke, situasi kalian saat ini nampaknya itu lagi jeda atau mungkin lagi berpisah, atau di sini saling menarik diri karena di sini ada Seven of Wands ya. Jadi satu sama lain saling memberikan tameng, saling memberikan batasan, saling memberikan apa ya, jarak gitu ya. Karena di sini ada pihak ketiga nih yang mempengaruhi hubungan kalian. Entah ini keluarga, entah ini orang tua ya, yang menginginkan kalian untuk berpisah dulu gitu, berpisah ya. Jadi ada pihak ketiga, entah ini dari sisi dia ya, keluarganya lagi membutuhkan dia, atau keluarganya sedang, ya pokoknya intinya ini ada pengaruh dari keluarga ya, entah kenapa pokoknya ini ada pengaruh dari keluarganya. Kemudian Two of Swords ya, dia ini dalam keadaan kebibangan sebenarnya sekarang. Secara emosional dia ini kayak nggak seimbang, penuh dengan apa ya, perdebatan di dalam diri sendiri ya. Dia bingung tentang pilihan apa yang perlu dia buat terkait hubungan kalian ya, dan ini membuat dia merasa bimbang. Dia merasa terbebani oleh rasa takut dan kecemasan, sehingga secara emosional itu menjauh dari kamu ya. Dan dia sedang mengatasi masalah yang ada di dalam diri dia, di dalam kehidupan dia. Apalagi ini kan ada hubungannya dengan keluarga ya. Jadi dia tuh kayak ada tekanan sekarang ini, lagi ada beban di hidup dia ya. Mungkin keluarganya memang butuh dia fokuskan terlebih dahulu, entah apa yang terjadi di keluarga dia harus memfokuskan atau memprioritaskan dulu keluarganya. Jadi dia merasa terbebani ya. Bahkan dengan hubungan ini, kalau misalkan dia harus lanjutkan dengan kamu, mungkin akan justru malah lebih memperberat apa namanya, kerja dia harus fokus ke keluarga, dia juga harus fokus ke kamu. Makanya di sini dia memilih untuk memfokuskan keluarganya dulu, baru nanti
nanti kalau ada kesempatan ya, ada waktu ya, ada peluang ya, dia akan balik lagi ke kamu, karena di sini ada Knight of Pentacle. Jadi ada hubungannya dengan keuangan nih. Mungkin keluarga dia ini belum baik-baik saja secara keuangan ya. Mungkin dia ini apa itu namanya, kepala rumah tangga ya, atau dia ini adalah pengganti sosok ayah seperti itu. Cuman saat ini tuh dia kayak menutup-nutupi dari kamu loh masalah yang dia alami, sehingganya ini saat ini kalian kayak udah mengakhiri hubungan ya, atau mungkin kalian sudah ya udah berpisah gitu ya, dan akhirnya di sini menimbulkan kesalahpahaman atau mungkin bahkan sampai kecurigaan dari kamu, akhirnya kalian bermusuhan atau ya curiga gitu, kesel ya, tiba-tiba dia pergi, tiba-tiba dia menghilang seperti itu. Aku lihat di sini dia mungkin lagi memproses ya pergejolakan emosional dia dari hubungan kamu dengan dia sebelumnya, atau dia sedang mencoba untuk menekan amarah dia ya, sebelum nantinya dia kembali lagi dengan kamu ya. Amarah yang dia rasakan itu juga dari beban-beban yang dia alami sekarang gitu ya. Dia ada beban yang begitu berat, sehingga itu dia juga marah pada diri dia sendiri, pada kehidupannya. Kenapa kok sesulit ini untuk bisa menjalin hubungan dengan kamu seperti itu. Kemudian kalau mau ngejalin hubungan sama kamu kok ada lagi masalahnya, masalah keluarga lagi. Nanti udah selesai masalah keluarga, balik lagi dengan kamu ada lagi masalah lain seperti itu ya. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk menekan amarah dia mencoba untuk memfokuskan dulu dengan apa yang bisa dia lakukan kayak gitu, karena di sini dia lagi bingung banget, bimbang banget harus bagaimana. Jadi mungkin karena di sini juga kalian LDR ya, jadi dia tidak bisa juga untuk memperjuangkan kamu karena kamu jauh di sana. Jadi dia melihat apa yang ada di depan mata dia ya, itu yang bisa dulu dia lakukan terlebih dahulu gitu ya, karena itu yang terdekat dari dia gitu. Dan kamu memang berdealing dengan orang yang bisa dibilang orangnya teliti ya, dan rajin dalam bekerja, dan orangnya memang asik dalam pekerjaan ya, gila kerja. Cuman dia ini sebenarnya toleran juga kok ya, orang ini dapat diandalkan, orangnya itu mantep, bagus lah kalau dalam pekerjaan. Orang ini memang tidak suka mengambil resiko ya. Jadi kalau misalkan kayak dibuat kayak kebimbangan kayak gini, disuruh untuk menentukan pilihan, dia tidak mau mengambil resiko. Jadi kalau misalkan dia mengabaikan keluarganya ya, mungkin akan lebih beresiko daripada harus mengabaikan kamu kayak gitu. Mungkin kalau kamu nanti kalau misalkan ada kesempatan ya, dia mungkin bisa membujuk kamu ya, akan ada alasan mungkin nanti ya, dia akan menjelaskan alasannya seperti ini kalau misalkan dia gini-gini. Sedangkan kalau keluarganya ini kan butuh uang, butuh distabilkan ya, perekonomiannya harus ada gitu kan. Kalau dia mengabaikan orang tuanya, bagaimana nanti orang tuanya tidak bisa makan, tidak bisa menjalani hidup seperti itu. Makanya di sini dia lagi fokus sama kerjaan untuk menghasilkan keuangan yang mapan. Dan orang ini nggak bisa mengambil resiko ya. Jadi akan sulit bagi kamu untuk membujuk dia atau mengubah pandangan dia. Jadi sebaiknya kamu udahlah diemin aja. Ya ikutin aja permainan dia. Dan orang ini juga keras kepala ya, jadi sulit bagi kamu. Tapi sebenarnya dia ini bisa diandalkan kok. Buktinya nih ya, dia lebih memprioritaskan keluarganya, bisa diandalkan, orangnya juga berbakti sebenarnya ya. Sebenarnya dia juga sama kamu itu solid sebenarnya ya. Dia bahagia kok sama kamu ketika kalian bertemu, ketika kalian saling berbicara ya. Saling berkomunikasi itu dia sebenarnya solid sama kamu, nyambung gitu ya, nyambung komunikasinya, nggak krik-krik lah ya, nggak krik-krik, bisa diandalkan. Dan memang orangnya itu tidak bisa memberikan rasa berdebar di hati kamu ya, atau mungkin dia ini orangnya flat, orangnya canggungan, mungkin orangnya juga introvert, pendiam, penuh dengan misteri ya. Jadi
sulit, memang nggak akan ngerasa kayak apa melting gitu dengan dia, nggak bisa. Atau mungkin dia ini sebenarnya juga nggak romantis amat gitu, cuman memang orangnya gentleman ya. Memang kalau orang gentleman itu kadang sulit untuk menunjukkan keromantisannya, jadi kamu kadang kan nggak sama dia ini nggak ada rasa-rasa kayak melting gitu, enggak ya. Jadi kayak kamu itu nganggap dia kayak ya temen gitu loh ya. Jadi mungkin kalau pacar rasa temen, pasangan rasa temen kayak gitu loh ya. Jadi ya nyantai aja kayak gitu, jadi nggak ada rasa-rasa yang mendebar-debar gitu, mendebar-debarkan gitu. Cuman aku lihat di sini memang hubungan kamu ini berdealing dengan orang yang menyenangkan kok. Cuman untuk saat ini kalau aku lihat sih memang lagi memfokuskan dari karir dan keuangan dan juga keluarga ya. Dia saat ini tuh melihat jalan untuk percintaannya bersama kamu itu kayak menemukan jalan buntu ya. Entah apa yang terjadi di hubungan kalian, jadi setiap dia mencoba untuk melangkah ke kamu tuh kayak mentok gitu, nggak ada pintu yang terbuka atau nggak ada jalan, nggak ada solusi gitu. Entah apalah masalah yang terjadi di antara kalian, atau mungkin kamu juga memang menutup diri sudahan ya. Jadi kayak dia itu kok ya susah banget sih untuk mengetuk hatimu kembali kayak gitu ya. Jadi intinya saat ini tuh dia benar-benar yang untuk saat ini, untuk ke arah kamu itu benar-benar kayak nggak ada jalan ya, nggak ada solusi yang bisa dia lakukan gitu. Tapi walaupun dia sempat menyerah di sini, aku lihat di dalam hati dia yang paling kecil, dia itu masih ingin memperjuangkan kamu kok. Cuman kalau untuk saat ini tuh kayak benar-benar mentok gitu ya, nggak ada solusi yang bisa dia dapatkan, nggak ada cara yang bisa dia perjuangkan untuk kamu gitu. Entah mungkin dari kamunya juga memang sudah menutup hati, menutup akses, bisa jadi ya. Tapi di lubuk hati dia yang paling dalam, dia tuh tidak ada keinginan untuk benar-benar menyerah. Dia pengen kok memperjuangkan kamu seperti itu. Oke, kemudian King of Pentacles. Kalau untuk saat ini dia belum ada kepercayaan diri ya, atau bahkan dia juga belum siap kok, belum siap ya untuk bisa menjalin hubungan dengan kamu. Kenapa? Karena dia pun belum baik-baik saja gitu ya. Dia belum mencapai kesenangan diri dalam dirinya sendiri gitu ya. Dia belum stabil gitu. Justru malah nanti takutnya dia malah membawa kamu dalam sebuah masalah gitu. Makanya di sini dia menarik diri, kamu menarik diri seperti itu. Karena di sini pun entah ini kamu ataupun dia masih ada kecemburuan, masih ada egois ya, masih ada rasa egois. Dan entah ini kamu ataupun dia orangnya masih manipulatif, masih punya perilaku yang ingin mendominasi pasangan. Dan aku lihat memang orang ini lebih tua ya dari kamu. Tapi walaupun dia usianya lebih tua, dia ini belum seimbang gitu, dan orangnya juga nggak sabaran, orangnya sembrono ya. Bahkan di sini dia ini belum stabil juga. Untuk saat ini tuh belum bisa deh untuk kamu percayai gitu ya. Walaupun orangnya King of Pentacles, dia orangnya berdedikasi, orangnya setia, tapi untuk saat ini tuh belum bisa kamu percayai ya. Belum bisa lah untuk kamu diberikan dia kepercayaan darimu kayak gitu. Dan mungkin dia ini juga dulu pernah berlaku curang sama kamu ya, pernah tidak jujur sama kamu, bahkan tidak pernah dia tidak setia sama kamu. Mungkin dia pernah selingkuh atau pernah melakukan pernah yang berhubungan dengan one night stand kayak gitu ya. Ya berhubungan dengan itu, atau ya dia pernah open BO maaf ya seperti itulah ya. Intinya dia tidak setia, pernah dia melakukan itu, ketidaksetiaan sama kamu. Oke, dan orangnya emang orangnya
serakah ya. Orangnya serakah, atau mungkin dia pernah melakukan keserakahan, atau memang ya orangnya sifatnya serakah. Orangnya mungkin pernah berjudi sehingga sampai dia ini punya hutang piutang. Nah, bisa jadi dia kerja keras ini ya karena untuk menutupi hutang piutangnya, dia menyelamatkan keluarganya agar keluarganya tidak diusik oleh rentenir seperti itu, atau apa yang suka nagih-nagih hutang tuh apa namanya itu ya. Nah, mungkin juga orang ini tuh udah pernah menikah ya, atau mungkin ini mantan suamimu ya. Orang ini pernah menikah, bahkan mungkin sudah punya anak ya, dan bahkan anak dan istrinya itu pernah dia tinggalkan. Berarti mungkin dia ini udah cerai ya. Ya, mungkin dia ini sudah bercerai dengan istrinya yang dulu gitu. Oke, jadi kamu berdealing dengan seseorang yang entah duda atau janda ya, karena ini king kan ya, jadi aku mikirnya ini cowok. Oke. Di Tarot tidak mengenal gender ya, tidak mengenal pria wanita, kalian situasikan aja ya. Jadi inilah keadaan percintaanmu saat ini tuh. Dia masih bimbang ya, makanya di sini dia pengen nelpon, tapi kok kayaknya bukan untuk saat ini, bukan untuk hari ini. Masih bimbang, masih ada pergejolakan karena di sini masih ada two of swords ya. Ini masih ada hubungannya dengan keluarga, dia sedang melindungi keluarganya ya, baik itu secara ekonomi atau mungkin ini dari debitor apa sih namanya, itulah yang suka nagih-nagihin hutang ya, hutang-hutang itu ya, rentenir ya, seperti itulah ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka pembacaan ini memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.